Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi alham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat. Ada dua nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Alhamdulillah kita masih diberikan, yaitu nikmat dunia kita berupa kesehatan dan nikmat akhirat kita berupa Islam dan keimanan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai salah satu bentuk bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut yang belum tentu orang lain mendapatkannya. Banyak saudara kita yang masih sakit hingga hari ini, bahkan dicabut nyawanya sehingga kita tidak bisa bertemu lagi di dunia ini. Sudah tidak bisa mendapatkan nikmat dunia ini. Banyak saudara kita juga yang dicabut rasa imannya, rasa Islamnya, sehingga tidak bisa berjumpa lagi kita di dalam masjid ini, di dalam mushola ini untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak ada iman lagi di dalam hatinya. Alhamdulillah kita masih punya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tiada hentinya kita harus mengucapkan rasa syukur atas nikmat dua nikmat terbesar, Sayyiduna min al-akhirah dan Sayyidina min al-akhirah. Nikmat dunia dan nikmat akhirat kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pada orang-orang tetap sikap menjalankan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir zaman seperti ini, kita umat Islam banyak ditimpa ujian-ujian yang sangat berbahaya bagi agama kita, bagi keimanan kita. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fitnah tersebut atau cobaan tersebut berupa fitnah subhan, yaitu sebuah fitnah kekaburan, kabur dalam beragama, ora cetha agamanya, dan kabur dalam mengamalkannya. Kalaupun dia cetha, dia Islam, tapi kabur mengamalkannya. Hal tersebut karena pemahaman terhadap dinul Islam yang tidak berdasarkan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga banyak muncul di sana dan di sini pemahaman dan pengamalan agama kita yang baru. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan dinul Islam sebagai pedoman hidup manusia, juga telah memberikan bimbingannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah-sunnahnya. Kita tidak boleh mengamalkan dinul Islam ini sekehendak hati kita, sesuka kita, saat penai dewe, atau menurut selera kita. Sebab semuanya sudah ada tuntunan
sehingga kita harus menjalankannya berdasarkan tuntunan yang ada. Kemudian di dalam mengamalkan dinul Islam ini ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bahwa di dalam mengamalkan dinul Islam, akidah kita, tauhid kita harus lepas dari kesyirikan. Akidah atau tauhid yang merupakan inti ajaran agama Islam, merupakan ruhnya Islam, ruhul dinul Islam, dan menentukan diterima atau tidaknya amalan-amalan yang kita lakukan. Bila mana amalan-amalan kita tersebut bercampur dengan kesyirikan, berarti rusaklah akidah kita, ketauhidan kita, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habam mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu berterbangan. Jadi nggak ada guna amalan-amalan kita kalau ada kesyirikan di dalamnya. Walhasil maka orang-orang tersebut itu akan dimasukkan di dalam neraka, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan musyrik sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah dalam neraka. Para muslimin asadullah, fitnah subhat, fitnah samar-samar hari ini begitu banyak kita jumpai, kita saksikan. Bila kita tidak memiliki paradigma, bila kita tidak memiliki tasawur, bila kita tidak memiliki pandangan cara beragama yang benar, maka niscaya kita akan terjerumus dalam kondisi kemusyrikan. Maka kita akan termakan oleh fitnah subhat tadi. Masalah perdukunan, masalah orang pintar, paranormal, barang-barang bertuah, tempat-tempat keramat dan lain-lain. Yang kedua dalam mengamalkan dinul Islam, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita berlaku ujub, pamer di dalam beragama, maka amalan kita akan sirna. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal kebaikan malah masuk neraka. Sebaliknya ada pula yang beramal kejelekan malah masuk surga. Lalu bagaimana penjelasannya? Yang beramal kebaikan tersebut merasa ujub, merasa bangga dengan amalannya. Lantas dia pun berbangga diri. Itulah yang mengakibatkan dia masuk neraka. Sedangkan yang beramal kejelekan namun senantiasa takut akan azab Allah dan ia iringi dengan taubatan nasuha, itulah yang membuatnya ia akan masuk surga di akhirnya nanti. Inilah hikmah yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seorang manusia sepantasnya selalu berharap. Karena bisa jadi seseorang melakukan kemaksiatan dalam waktu yang lama, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga ia bisa mendapatkan petunjuk di akhir hayatnya, husnul khotimah. Jadi jangan pesimis, mari bertaubat dan jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sebelumnya kita menjalankan kemaksiatan. Kita telah digerogoti amalan kita sepanjang hidup ini. Semoga dengan demikian Allah akan berikan husnul khotimah bagi kehidupan kita di akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hadana lana man hadana man tabi'a lahu hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Jamaah Jumat rahimahullah, selain pinas subah di akhir zaman yang bisa menjerumuskan kita, ternyata dalam kehidupan kita rintangan, tantangan, godaan pada saat kita akan menjalankan ibadah kita banyak sekali, terutama oleh musuh-musuh Islam yang selalu mengintai kita. Salah satunya sebagaimana pengakuan tentara Yahudi, Israel akan hancur jika umat Islam dalam berjamaah sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Jadi sholat subuhnya seperti sekarang ini. Itu orang Yahudi sangat ketar-ketir. Inilah tantangan, rintangan pada sholat subuh berjamaah. Setahu saya di dalam musola ini kalau sholat subuh berjamaah hanya 2 shaf. Oleh karena itu, seorang ulama besar dari Pakistan, Syekh Maulana Tariq Jamil, menyampaikan pengalamannya ketika berdakwah di pedalaman Yordania. Selesai dia sholat subuh, dia melihat ada seorang tentara Israel di luar masjid sedang memperhatikan ke dalam masjid. Kemudian berlalulah tentara tersebut dan Syekh Maulana Tariq Jamil bertanya, "Ada apa engkau tentara Yahudi memperhatikan kami di dalam masjid?" Lalu tentara Yahudi tersebut menjawab bahwa saya hanya ingin melihat berapa banyak jemaah sholat subuh hari ini di dalam masjid ini. Mengapa begitu? Lalu tentara itu menjawab, di dalam kitab kami tertulis, jika seluruh dunia jumlah orang Islam yang hadir dalam sholat subuh berjamaah sama banyaknya seperti sholat Jumat, maka Israel akan hancur. Tetapi ketika tadi saya melihat begitu sedikitnya yang sholat berjamaah subuh, sehingga hati saya senang karena kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Inilah yang menjadi dasar mengapa di sana di sini di banyak tempat yang saya ketahui, yang khotib ketahui, banyak sekali didengungkan, dikumandangkan, diajak, yaitu gerakan sholat subuh berjamaah. Inilah dasarnya. Tetapi semuanya itu akan sulit ketika akidah dan tauhid kita masih belum murni, masih penuh dengan kesyirikan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena kita sudah tahu bahwa sholat subuh adalah sholat yang sangat sulit, masih dingin, masih gelap, orang-orang masih enak tidur, tarik lagi selimut, sehingga Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Rawahu Bukhari, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu bahwa dijelaskan mereka akan membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Inilah yang menjadi dasar Yahudi senang ketika sholat subuh berjamaah masih sepi. Berarti banyak umat muslim yang masih terkena oleh hadis tadi, yaitu orang-orang munafik. Marilah kita terus berupaya membentengi hidup kita dengan meningkatkan ilmu agama kita, dengan majelis taklim, dengan pengajian-pengajian, agar akidah dan tauhid kita, karena ini adalah fondasi, ini adalah dasar. Ketika fondasi dan dasar kita tidak kurang kuat, maka apapun yang dibangun akan runtuh. Oleh karena itu akidah dan tauhid kita harus kita luruskan, harus kita murnikan. Kita belajar dan belajar. Sekali lagi belajar akidah dan tauhid dengan benar, agar kita bisa dengan mudah untuk diajak sholat subuh berjamaah, mudah untuk diajak berinfak, mudah untuk diajak bahkan berjihad. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita
dan kita menjadi orang-orang yang kafah di dalam Islam ini. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa, semoga Allah menjaganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.